Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang kita lanjutkan. Ada pertanyaan masuk, siapa yang dimaksud dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 fi sabilillah. Fi sabilillah di sini dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Apa maksudnya fa fi sabilillah di sini? Wallahu taala a'lam. Fi sabilillah di sini bisa berarti memberikan zakat kepada orang yang membela agama Allah ke medan perang juga bisa, atau orang yang membela agama Allah dengan cara pengajaran apapun seperti membuka pondok Al-Quran atau kegiatan-kegiatan agama. Dan pernah kita layangkan pertanyaan yang sama kepada guru kita, apakah contohnya ketika seseorang membuka pondok Al-Quran, berhak tidak dia mendapatkan zakat fi sabilillah? Kata guru kita, berhak katanya. Cuma untuk pembangunan masjid ini yang ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan boleh, ada tidak, tapi sebaiknya jangan. Silakan dibangun masjid dari uang sedekah, uang wakaf, tapi jangan dari uang zakat. Apa yang berhutang, orang yang berhutang seperti apa yang dimaksud al-gharimin? Al-gharimin di sini setiap orang yang berhutang yang tidak bisa membayar hutangnya selagi hutangnya masih hutang halal. Apa maksudnya hutang halal? Karena boleh jadi dia berhutang tapi berhutang untuk yang tidak halal, ini tidak boleh dikasih. Kalau dia masih berhutang halal, berhutang ke orang lain, pernah meminjam emas atau apa, boleh diberikan kepadanya zakat kalau memang dia tidak mampu membayarnya. Boleh. Walaupun kita lihat kondisi keluarganya sepertinya mampu seperti itu. Seperti orang bangkrut. Orang bangkrut kalau kondisi keluarganya kita lihat yang sudah membuka usaha lama, nyutangnya banyak, tapi kehidupannya makannya laila ma'ajwa. Tapi dia berhutang dan tidak mau mampu untuk membayar hutangnya. Ini dikategorikan juga al-gharimin. Selagi al-gharimin ini tidak menjadi orang yang wajib bagi kita memberi nafkah, ini boleh diberikan. Tapi istri yang sudah menjadi kewajiban bagi suami menafkahinya, ini tidak boleh diberikan uang zakat walaupun dia berhutang. Anak berhutang tidak boleh diberikan zakat oleh si bapak karena anak adalah tanggung jawab bapak nafkah. Berarti bukan zakat lagi namanya. Apa doanya agar segera diberikan keturunan? Doa agar segera diberikan keturunan. Bisa ibu pakai doa yang dipakai oleh Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran. Ketika beliau melihat Maryam alaihissalam di mihrab, di tempat beribadah, tapi kok ada buah-buahan di depannya. Akhirnya tanya, qala anna laki hadza, dari mana engkau mendapatkan ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah, ini berasal dari Allah. Ayat selanjutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah, disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah meminta keturunan. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doanya, Rabbi habli, ya Allah berikanlah kepadaku, habli dzurriyyatan, keturunan thayyibatan yang baik, innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya engkau mendengar doa. Minta tolong dijelaskan tentang zakat profesi. Bolehkah dalam membaca Al-Quran kita wakaf di tempat yang tidak ada wakafnya? Boleh saja. Boleh saja, pertama kalau memang nafas habis silakan. Tapi perlu memilih-milih, jangan sampai maknanya terputus atau jangan sampai salah makna. Seperti ini contohnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Beri kabarlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya bagi mereka ada sorga yang lari. Kalau kita berhenti jannatin tajri, berarti yang lari ini sorganya. Kita ingin masuk sorga tapi sorganya lari, terus kita kejar-kejaran dengan sorga, seperti ini jadinya. Ini maknanya salah. Yang tajri di sini adalah tajri min tahtihal anharu. Yang menjadi fa'il pelakunya di sini adalah sorga apa? Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti yang mengalir atau lari atau mengalir adalah
Sungai-sungai bukan surga yang mengalir. Surga tetap saja. Jadi jangan sampai menyalahi arti. Apa saja tips agar istiqamah menghafal Al-Quran? Pertama, berdoa kepada Allah Ta'ala, karena tidak ada seseorang pun yang bisa menghafal Quran kecuali jika Allah memudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah memudahkan. Yang memudahkan adalah Allah Ta'ala, bukan kita. Santiang Nawa. Dan kita sudah lihat kenyataannya di Mesir. Kawan-kawan kita yang pintar ternyata tidak bisa istiqomah dalam menghafal Quran. Ada orang yang istilahnya mungkin otaknya pas-pas saja, daya tangkapnya biasa saja, tapi ternyata Allah izinkan istiqomah dan bisa khatam Quran. Bisa. Jadi pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, harus mencari guru. Tidak ada satu orang pun mengkhatamkan Quran tidak ada guru. Ini tidak ada. Kalau tidak ada guru, kita tidak akan punya standar minimal dan maksimal untuk menghafal. Awak tidak tahu. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu kalau hafalan kita ini sudah berkualitas atau tidak. Kebanyakan kita memandang hafalan dari segi kuantitas. Jumlahnya sudah banyak. Sudah hafal 7 juz, 10 juz, 30 juz. Tapi kalau dites, tidak ada yang lewat. Kalau pakai guru, ini baru kita tahu kualitas kita seperti apa. Ini baru kita tahu. Tentang zakat profesi, ini agak panjang pembahasannya. Tapi wallahu ta'ala a'lam, insyaallah nantilah kita jawab. Nanti kita jawab, kita cari sumber dulu. Tapi kalau diarahkan profesi ini contohnya kepada guru. Seseorang menjadi guru. Kemudian gajinya tidak sampai 1 nisab. 1 bulan gajinya hanya sekitar 2 juta saja. Dan 2 juta ini tidak akan tahan sebulan. Habis dipakai untuk kebutuhan. Ini jelas tidak ada zakat baginya. Pertama, nisab tidak sampai. Yang kedua, haul juga tidak sampai. Walaupun ulama berbeda pendapat apakah haulnya ini harus atau tidak. Tapi yang disepakati nisab harus sampai. Nisab itu kalau zakat profesi dikiaskan kepada emas 85 gram. Sekarang karikanlah kira-kira sekarang 40 juta. Orang kalau gajinya 40 juta, ini barangkali yang baru dikenakan zakat. Tapi gaji 2 jutanya atau gaji 1 juta saja. Dan itu pun tidak tahan sebulan. Ini tidak boleh diambil zakat. Saya tidak tahu dasarnya kenapa guru-guru yang masih gajinya segitu masih diambil zakat. Tidak tahu saya. Kemudian ada yang datang ke Mesir ketika itu. Ketua Baznaz Sumbar datang ke Mesir bersama gubernur. Salah seorang bertanya kepada beliau, Pak, apa dasarnya Bapak mengambil zakat dari gaji guru yang tidak sampai 1 nisab? Kata beliau jawabannya, walaupun gajinya tidak sampai dengan gaji tidak sampai, tapi tunjangannya kan banyak sehingga sampai 1 nisab. Ini kalau seseorang yang jadi Pak Wali Kota, Pak Camat, Gubernur, tapi kalau jadi guru pas-pasan dari mana akan diambil? Ini saya heran. Ketika kita sedang salat rawatib qabliyah, muazin mengumandangkan azan sedangkan salat kita belum selesai, apa yang harus kita lakukan? Apakah mengundang iqamah? Apakah lanjutkan salat sunat atau kita membatalkannya? Tergantung kondisinya. Kalau tidak akan terlambat salat sunat, artinya ujung-ujung saja tinggal dari salat sunat, seperti mungkin kita sudah ruku atau sudah sujud, tinggal tasyahud lagi, ini silakan disempurnakan. Cuma kalau akan terlambat 1 rakaat dengan imam, yang wajib didahulukan, silakan membatalkan salat. Silakan membatalkan salat. Ada yang bilang dengan salam ke kanan dan ke kiri, dan ada yang bilang katanya sudah batalkan saja. Karena sebetulnya kita tidak melanjutkan salat lagi. Tidak melanjutkan salat. Jadi tergantung kondisi, kalau bisa dilanjutkan, tidak akan terlambat salat, silakan. Sahkah zakat tanpa melalui amil? Sah saja. Sering orang membaca pembukaan ditambah dengan walau karihal munafiqun. Apakah itu boleh? Kalau memang dia sengaja mengambil dari ayat, di ayat tadi sudah kita baca, tidak ada walau karihal munafiqun, tidak ada. Ayat yang sama yang huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, ini yang ayat. Adapun walau karihal kafirun tadi menjelangnya. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Ini yang walau karihal kafirun.
Adapun ayat alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, kalau dia sengaja mengambil dari ayat jangan ditambah. Walau karihal musyrikun, ada di surat At-Taubah tadi, ada satu di surat Shaf juz ke-28 dan satu lagi ada di surat Al-Fatah tapi ujungnya berbeda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Jika seseorang mengambilnya sengaja dari ayat, jangan usahakan jangan ditukar. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan dari juz yang ke-11. Alhamdulillah sampai di sini kita sudah menamatkan sepertiga Al-Qur'an. Tinggal 20 juz lagi. Insyaallah taala tinggal 20 juz lagi. Ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
خذ من أموالهم صدقة تطهركم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Sidang jamaah rahimakumullah. Dalam ayat yang ke-97, Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Al-a'rab, a'rab ini jamak dari kata Arabi, yang artinya orang Badui. Orang Badui di sini dikatakan asyaddu kufran, lebih lagi kufurnya dan lebih lagi kemunafikannya. Ini alasannya pertama adalah karena mereka memang tinggal di pedalaman dan jauh, sehingga agak susah. Yang kedua, memang tabiat orang-orang yang biasanya tinggal di pedalaman ini tabiatnya agak keras, agak kasar, seperti itu. Sehingga kalau mereka berada dalam kekafiran, kekafirannya lebih kasar lagi, karena memang sudah dibawa oleh watak sendiri. Kemudian sidang jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama sekali masuk Islam, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, berarti sahabat masuk semuanya ke sini.
wallazina taba'uuhum bi ihsan, dan para tabi'in yang mengikutinya dengan ihsan. Ketika ayat berbicara tentang tabi'in ada syaratnya ihsan. Sementara ketika berbicara masalah sahabat Muhajirin dan Ansar tidak ada disebut ihsan. Dan kesudahan ayat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Inilah dalil kalau semua sahabat Nabi udul, tidak ada satupun yang fasik, tidak ada satupun yang tidak bisa dipercaya. Semua sahabat Nabi adil dalam meriwayatkan hadis dari Nabi, adil. Walaupun ada sanad yang terputus dari sahabat. Contoh, Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari meriwayatkan hadis tentang peristiwa Rasulullah menerima wahyu pertama sekali. Ini terjadi pada awal-awal kerasulan ketika Rasulullah masih berumur 40 tahun. Sementara Aisyah baru lahir kira-kira 7 tahun sesudah peristiwa tersebut. Karena beliau lahir 6 tahun menjelang Rasulullah hijrah. 6 tahun menjelang Rasulullah hijrah. Sekarang beliau meriwayatkan suatu peristiwa yang tidak diamati dan tidak didengar sama sekali. Apakah ini dihukum sanadnya terputus atau munqati' sehingga dihukum dhaif? Tidak. Jika yang terputus sanadnya adalah pada sahabat, artinya seperti ini. Tidak mungkin Aisyah menceritakan ini kecuali mendapat kabar dari sahabat yang lain. Atau boleh jadi karena beliau sudah menjadi istri Nabi, Rasulullah menceritakan kepadanya sehingga sanad tidak terputus. Kalaupun dianggap sanad terputus, para sahabat tidak ada yang bersepakat berdusta, tidak ada. Ini yang disebut dengan istilah mursal sahabi. Mursal sahabi. Kemudian sidang jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, i'malu, beramallah kalian. Fasayarallahu 'amalakum, maka Allah akan melihat amalan kalian. Rasul juga seperti itu dan mukminun. Kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk banyak beramal, tidak banyak berbicara. Berbicara saja banyak tapi amal tidak ada. Ini apa gunanya? Tapi banyaklah beramal, kalaupun ada yang salah, ini wajar. Orang yang banyak beramal kemudian salah, yang salahnya tidak terlalu banyak, ini wajar saja. Coba kalau orang dikasih 1 saja PR, kemudian dia betul, ini wajar. Dikasih 2, wajar. Tapi dikasih 200 PR, salahnya 10, ini wajar juga. Karena betulnya lebih banyak. Dan tidak ada satupun orang yang ketika banyak beramal tidak ada yang salah. Ini tidak ada. Kalau seperti itu dia bukan orang berarti. Karena manusia punya potensi untuk salah. Jadi yang dituntut kita beramal saja. Kalau salah pasti salah. Awak berdakwah, banyak ceramah disiko, salahnya pasti ada, tidak mungkin tidak. Tapi kalau akan takut salah, tidak ada orang berdakwah. Kita beramal saja ya sesuai dengan apa yang kita tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian walazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Ini yang sering dipakai sebagai dalil masjid dirar. Masjid dirar ini didirikan oleh orang munafik, bukan oleh orang Islam. Sengaja didirikan untuk tafriqan bainal mu'minin, memecah belah kaum mukminin. Kemudian kalimat irsadan sidang jamaah rahimakumullah. Hukum dasar dalam tajwid, jika huruf ra sukun didahului sebelumnya oleh baris kasrah seperti dalam ini seperti dalam kalimat Fir'aun, kita tidak membacanya Fir'aun, tidak. Firyah kita tidak baca Firyah, tidak. Tapi pada kalimat ini ra kita baca tebal dan tidak ada pendapat yang lain dibaca tebal. Kenapa? Karena ada huruf tebal setelahnya, huruf sad. Maka cara membacanya bukan irsada, tidak, tapi ditebalkan. Irsada. Fa khuffifat ra wa khuffifat ra idza ma kusirat kazaka ba'da kasrin haitsu sakanat illam takun min qablu harfu isti'la. Seperti itu matanya dalam Jazari. Kemudian ayat yang ke-110,
Ini pernah dijadikan orang sebagai dalil runtuhnya WTC dan Pentagon. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Pentagon dan WTC runtuhnya tanggal berapa? 11 September. 11 September. Sekarang kita berada di juz berapa? Kalau September bulan berapa? Sekarang kita berada di surat keberapa? Kemudian katanya, saya tidak tahu, Pentagon ini tingkatan bangunannya 110 katanya, seperti nomor ayat ini. Apakah benar atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam. Kalaupun benar, ini mendukung kebenaran Al-Quran. Tapi hati-hati, kok salah Bakoba? Dianggap duran, berarti Al-Quran tidak betul. Kejadian-kejadian seperti itu bisa mendukung kebenaran Al-Quran. Tapi jangan, hati-hati, jangan sampai nanti dijadikan orang bahan mainan. Jangan. Wallahu ta'ala a'lam. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم